Jadi ya betul seperti tadi yang diutarakan bahwa sekarang value-nya, scope-nya yang selalu bergerak. Sehingga concern-nya harus kita fix ya. So instead of altering, changing the work, again metrics like scope, we focus on the value to the customer or user. Kita ikutin customer dan user sementara sampai kita yang bisa menentukan market. So agility, jadi kuncinya sebenarnya agility. Kitanya yang harus agile. Seperti pilot pesawat tempur tadi F-16. Ya, karena dunianya sudah agile, pesawatnya sudah agile. Kita sebagai pilotnya nggak bisa pakai prosedural lagi. Tidak pakai SOP yang ada. Khusus untuk agility market. Ya. So agility is a combination of flexibility and speed. Jadi metode kita memang harus selalu berubah, meng-cater sesuatu yang berubah dan speednya harus cepat. Sehingga iterasi-iterasi sprint tadi harus sering. Sering mungkin tergantung memang market development-nya seperti apa. Ya. Jadi kita harus betul-betul tahu harus berapa sprint, tiap sprint harus berapa lama. Kuncinya memang di situ. Saya membayangkan spek orangnya itu jauh di atas rata-rata ini. Ya, mulai dari soft skill sampai hard skill-nya pasti nggak bisa ordinary ini. Iya. Betul ya, Pak? Yang sekarang kita anggap di atas rata-rata, Pak, pada saat nanti menjadi ordinary juga itu akhirnya. Iya. Di-upgrade, Pak, bisa, Pak, insya Allah. Upgrade bisa. Tapi ya itu tadi, Pak Edi, arti kata challenge-nya menjadi karena kecepatan, kan pasti ada unsur quality di sini kan pasti. Meskipun mungkin tidak apa tadi itu Bapak bilang langsung meet di the requirement, tapi pasti quality nggak bisa ditinggalkan. Cost concern-nya juga pasti nggak bisa ditinggalkan. Betul. Jadi nanti seleksi alam jadinya ya. yang tidak bisa mengikutinya mungkin terpaksa ya punya tempat yang berbeda. Tidak perlu ditempatkan di agile scope gitu. Mungkin yang di sesuatu yang memang stable scope ya rutinitas dan sebagainya. Semuanya mungkin ada tempat-tempatnya ya. Memang untuk yang agile butuh seseorang yang insya Allah akan keluar orang-orangnya di tempat yang ada. Karena memang mungkin sekarang belum ditempa dengan rangsangan-rangsangannya. Ya. Ini perlunya transformasi orang nih. Betul. Pak Eka, Pak Edi Sofyan. Ya. Bapak, kalau salah, saya pernah memahami bahwa merubah habit seseorang itu bukan hanya dari mindset, tapi dengan cara merubah aktivitas seperti paksa lah. Betul. Nah, kalau dalam hal ini berarti untuk orang bisa agile itu sebetulnya bisa kita paksa dalam bentuk supaya mindsetnya berubah itu. Misalkan dengan cara memperkenalkan metode project management yang agile tadi, pokoknya di kos sekian, deadline sekian harus di launching gitu. Betul. Itu akan merubah juga kan sebetulnya. Sangat betul. Paksakan Pak, tiap 2 bulan. Karena kalau hanya menanam mindset tanpa dikejar ada aplikasi atau ada project yang jelas, itu orang akan berat lah. Hanya sadar saja nggak cukup gitu, menurut saya. Betul. Ya. Harus praktek, ya betul sekali Pak. Di lapangan akan terasah akhirnya cara berpikirnya. Betul sekali Pak. Saya lihat orang-orang yang udah terjun ke dunia agile yang memang target scope kerjaannya yang selalu berubah-ubah, ya sekarang milenial kebanyakan begitu kan. Dan mereka terasah akhirnya dengan environment-nya yang baru. Nah, yang sudah agak lama ya harus ikutan lah ya. Kalau bisa dibalik begini nggak Pak? Bisa nggak misalkan kita semacam di review, dievaluasi bahwa apakah kita menjalankan project manajemen itu sudah pakai mindset agile dengan cara mungkin dilihat anak perusahaan atau UT group atau apa itu misalnya, mungkin nggak dilihat begitu? Oh ternyata Anda belum agile loh. Kalau cara menjalankan projectnya seperti ini, bisa begitu nggak semacam
di-assess gitu. Bisa Pak, karena jelas sekali perbedaannya antara sesuatu yang agile dengan tidak. Bapak lihat di sini aja, atau pakai tabel ini. Ya. Sesuatu yang agile, ini kriterianya Pak. Kita tuh masih waterfall itu. Nah, apalagi kalau masih waterfall, ya itu ya tidak bisa dipakai dia aja, akan ketinggalan terus Pak. Seperti tadi kuenya nggak jadi terus jadi bisnis. Ini Pak Edi, Pak Bayu, Pak Edi Sofyan. Kalau kita sedikit membaca yang perjalanan Steve Jobs membangun Apple yang zaman dia masuk kembali ya, keluarkan mengenai yang alat pemutar musik sampai dengan menjadi iPhone itu organisasinya betul-betul organisasi yang sangat liquid sekali. Terus orang itu tidak pernah duduk nyaman karena tidak ada tanda petik kepastian. Karena tuntutan setiap harinya dirubah. Harus begini target waktunya sebulan, 2 bulan, habis itu tuntutan lagi. Jadi dinamikanya extraordinary itu. Oh iya. Nah, artinya bagus ya Pak. Iya, arti kata yang Pak Bayu tadi sampaikan, kalau cara kerjanya masih katakanlah PDCA yang konvensional, mungkin kita akan kehilangan kecepatan di situ. Karena kalau PDCA konvensional kan bertahap, weekly atau mungkin tingkat departemen dulu ke divisi, ke direktorat. Kalau yang model Apple enggak Pak, itu langsung direktorat review total itu. Pak. Jadi memang bagusnya Bapak punya data khusus pergerakan customer. Jadi katakanlah 5 tahun terakhir, 6 tahun terakhir, kalau memang itu bisa di-track, ya itu mulai di lock gitu ya dari sekarang pergerakan mereka. Berarti Pak Edi Sofyan, lembaga kayak konsultan itu harusnya pola kerjanya pakai Scrum gini dong. Iya tentu ya, betul, bagus Pak. Harus mereka begitu karena dunianya sekarang yang harus di track begitu ya marketnya. Konsultan-konsultan yang tidak punya data sekarang ini akan banyak ditinggalkan karena kan orang cari data, Pak. Ya. Karena berubah terus sebenarnya. Kalau tidak banyak berubah, data tidak perlu. Yang penting tren. Tapi kalau sekarang, aduh. Iya, dulu pakai tren Pak. Sekarang nggak bisa ya. Nah bisa Bapak lihat kalau kita main cryptocurrency lah ya, tren ya paling cuma 40% yang ngikutin tren, yang lainnya ya itulah gitu, kita harus punya data, baru 3 hari terakhir deh itu yang diambil. Ya betul juga ya. Karena pergerakannya begitu unpredictable, tapi kita hanya bisa short term, bisa memprediksinya, tidak bisa panjang. Gitu. Jadi big data memang sangat perlu, data analisa, analytics ya seperti itulah. Ya di sini juga ada sebenarnya disebut Pak future program manager skill yang dibutuhkan. Yang pertama mengautomasikan rutin. Jadi yang rutin outsource-kan atau pindahkan ke mesin atau dan sebagaimana. Ya. PM-nya udah tidak fokus lagi di situ. Kerjaan seperti bikin timetabling, costing, itu tuh harus sudah diserahkan ke rutin, otomasi lah ya. Lalu kolaborasi tool ya tentunya tadi data, Slack ya, kita udah bicara tentang Slack, Trello itu otomasi, kolaborasi, tools perlu. Hybrid project management approaches ya, Scrum, mungkin kita bicara Agile, Scrum. Lalu soft skill, memang komunikasi sangat penting. Ini yang sangat dibutuhkan buat PM kita sekarang. Ya.